Presiden Prabowo Subianto, saudara, menyebut dunia memuji transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada dirinya. Menurutnya keberhasilan transisi didukung oleh demokrasi Indonesia yang khas dan sejuk. Prabowo bilang sejumlah pemimpin negara kerap bertanya kelancaran transisi kepemimpinan dari presiden sebelumnya di tengah negara lain tak mampu melaksanakannya semulus Indonesia. Prabowo menyebut pergantian presiden di Indonesia berjalan dengan kedewasaan politik dan semangat persatuan. Lewat program swasembada pangan. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, how did you do it? How did Indonesia manage? Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi dan capaian target investasi dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR pagi tadi. Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,12% diyakini bakal meningkat di masa mendatang. Presiden juga memamerkan realisasi investasi semester pertama 2025 yang mencapai 942 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat di saat-saatnya akan mendatang. Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berhasil. Lebih lengkap kita bahas soal pidato Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR bersama anggota Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam. Ada juga politisi PDI Perjuangan yang bersama saya di studio, ada Bang Ansy Lema. Malam Bang Ansy. Malam Audrey. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam Audrey. Oke, pertanyaan saya mau ke Bang Ansy dulu. Bang Ansy, kalau tadi ada beberapa catatan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa angka pengangguran sejauh ini sudah turun, kemudian juga perekonomiannya tumbuh. Tapi dari kalau partai penyeimbang ya sekarang disebutnya, partai penyeimbang PDI Perjuangan melihatnya ini sebenarnya realita atau apa yang menjadi sorotan? Karena banyak juga pihak yang kemudian menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak sebesar ini. Ya Audrey, sebelum saya mengomentari soal isi ataupun juga substansi dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo, betul PDI Perjuangan setelah Kongres di Bali itu menegaskan posisi politiknya sebagai partai penyeimbang. Maksudnya tentu tidak koalisi, tidak oposisi, posisinya di luar kekuasaan, tetapi bersikap proporsional. Kalau memang kebijakannya pro rakyat, tentu kami dukung. Dan kalau tidak pro rakyat, tentu kami akan memberikan kritik-kritik konstruktif. Karena apa? Karena memang sejatinya partai politik ini kan adalah soko guru kedaulatan rakyat, instrumen perjuangan untuk mengawal pemerintahan. Dan kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, beliau menyebut soal capaian-capaian dalam misalnya penciptaan lapangan pekerjaan. Tentu kami ingin melihat angka-angka yang diinsert dalam pidato tadi. Kita tahu bahwa dalam Asta Cita itu pemerintahan Presiden Prabowo menyebutkan target selama masa kepemimpinannya itu akan menciptakan setidaknya 19 juta lapangan pekerjaan. Dan disebutkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, 7-8 bulan ini sudah tercipta 1,9 juta. Tetapi kalau kita melihat di masyarakat hari-hari ini, justru beberapa waktu lalu itu gelombang job seeker atau para pencari kerja
itu sangat banyak. Dan kalau kita lihat hari-hari ini yang kita rekam, berbagai informasi yang kita tangkap, kita lihat bahwa tingkat daya beli masyarakat juga semakin melemah, bahkan kemudian memunculkan ya komentar-komentar yang mungkin bernada jokes, tetapi punya pesan yang sangat dalam, ya seperti disebutkan Rojali, rombongan jarang beli, atau Rohana, rombongan hanya nanya-nanya ketika ke pasar atau ke swalayan atau ke mall. Artinya dari pidato Pak Presiden tadi? Tentu kita ingin betul-betul Presiden tidak hanya berpidato dalam konteks verbal, tetapi juga menunjukkan bahwa penciptaan 1,9 juta lapangan pekerjaan itu terserap ke sektor apa saja. Angkatan kerja itu diserap di sektor apa saja. Sektor otomotif, sektor pertanian, sektor jasa, apa saja. Kami ingin melihat itu. Dan sebarannya ada di detailnya seperti apa. Itu sama juga seperti yang tadi Presiden mengatakan bahwa investasi di semester 1 itu naik sekitar 13%. Dengan angka itu sekitar 900-an triliun lebih. Nah, kami juga ingin melihat sebenarnya investasi yang ada di Indonesia atau masuk ke Indonesia itu di sektor-sektor ekonomi apa. Dan menyerap apakah 1,9 ini juga punya keterkaitan dengan ya investasi yang meningkat sampai 13% itu. Nah, angka-angka ini belum dijelaskan secara detail karena kami tidak melihat ada derivasinya. Nah, kalau detailnya lebih baik kita tanyain aja ke partai Pak Prabowo ya, Partai Gerindra, ada Pak Wihadi. Pak Wihadi ini mungkin mewakili juga ya, PDI Perjuangan ingin tahu nih sebenarnya detail-detail pencapaiannya seperti apa sih, seperti tadi angka pengangguran yang turun, tapi kemudian muncul di mana-mana fenomena Rojali, kemudian juga pencari kerja yang banyak sekali ini bertebaran untuk mencari kerja tapi belum mendapatkan pekerjaan, Pak Wihadi. Iya, begini. Jadi angka yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan berdasarkan angka dari data BPS. Nah, tentunya BPS ini kan mempunyai survei terhadap tingkat daripada pengangguran. Dan kalau kita melihat juga bahwa apa yang dengan investasi itu juga kita melihat bahwa data daripada BPS. Kalau kita melihat dari semua yang ada saat ini, memang kalau kita fakta di lapangan yang disampaikan tadi mengenai masalah adanya Jok Rojali, Rohana, ini kan kita bicara mengenai masalah bagaimana di level kita memang pada saat yang kemarin, apakah memang mereka-mereka itu adalah pada saat mereka yang harus konsumtif. Tapi kalau kita lihat daripada data yang ada, itu adalah kita belanja rumah tangga, bukan belanja konsumtif. Kalau kita bicara Rojali, ini kan bicaranya adalah di mall, yang mereka mungkin bicarakan bukan barang-barang konsumtif, barang-barang yang berkonsumsi untuk rumah tangga. Kalau kita melihat kan pertumbuhannya di barang-barang konsumsi rumah tangga. Justru kita melihat bahwa Pak Prabowo itu memberikan stimulus, 2 kali stimulus, itu kurang lebih sekitar 57 triliun. 57 triliun stimulus itu diberikan adalah untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya beli. Kita melihat bahwa di situ kita ada diskon listrik, kemudian juga jalan tol, transportasi, kemudian kita juga melihat adanya bansos. Nah, ini kan berarti kita melihat bahwa memang segmen saat ini, kalau kita melihat segmen yang di bawah atau segmen yang kita melihat bahwa segmen yang memang perlu diberikan stimulus. Kalau saat ini kita melihat tentang investasi, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi itu meningkat cukup tajam. Dan kemudian juga di daerah Bintan menunjukkan angka pertumbuhan ekspor. Nah, ini semuanya sebenarnya data-data ini kan data-data yang kita dapatkan ada dari BPS. Nah, kalau kita melihat saat ini, memang posisinya adalah posisi yang memang apakah memang dahulu ini yang daya beli menurunnya ini memang apakah dulu tidak menjadi suatu bubble yang sekarang ini adalah real kita bicara, gitu kan? Nah, ini kan kita juga melihat mereverse pada saat ini, pada saat dulu. Pak Wihadi, tapi bagaimana juga tadi dengan meningkatnya daya beli untuk di bidang rumah tangga begitu, tapi satu sisi juga pencari kerja banyak sekali, atau bahkan yang misalnya terkena PHK juga banyak sekali ini. Nah, sekarang gini, sekarang kita bicara bahwa yang sekarang terekspos itu adalah memang pengangguran yang hilang kerjaan. Tetapi bahwa saat ini pemerintah tidak pernah juga, atau mungkin pada saat ini pemerintah harusnya juga mengekspos juga bahwa berapa industri yang terbuka, industri yang membutuhkan tenaga kerja baru, dan ini kan sekarang kita melihat bahwa kalau job seeker kan kita melihat bahwa di sini adalah memang ada, kita melihat di situ ada fresh graduate yang kita memang harus diberikan untuk
pemberian daripada pekerjaan. Tapi minimal bahwa dengan adanya job seeker, artinya memang lapangan kerja itu masih terbuka. Bukan berarti bahwa tidak ada, justru kalau kita melihat kalau tidak ada job seeker justru itu menjadi bahaya karena ada job seekers dan di situ ada yang namanya mereka yang mencari job seekers, berarti memang ada dulu yang pengangguran yang dulu yang memang harus sekarang mencari karena sekarang ada kesempatan untuk dibuka. Dan kita lihat juga bahwa program Pak Prabowo kalau kita katakan tadi memang tidak terlihat secara di atas di posisi level menengah ke atas karena kita melihat bahwa saat ini dengan adanya makan gizi itu lapangan kerja juga lapangan kerja juga akan terbuka. Oke, tapi tadi juga sempat mendapat sorotan juga dari Mbak Puan, Ketua DPR, yang juga tadi menyoroti soal banyak sekali kritikan yang dikemas secara gengsi ya, lebih mudah begitu. Contohnya ada hashtag kabur aja dulu, Indonesia gelap, dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Usman sendiri, ini sebenarnya sebagai bentuk keresahan seperti apa? Karena tadi kan sebenarnya Pak Presiden sendiri juga sudah mengatakan bahwa capaian kita luar biasa, ada pertumbuhan yang tumbuh begitu, kemudian juga angka pengangguran menurun. Tapi di satu sisi tadi ada kritikan dari Ketua DPR bahwa ada hashtag kabur aja dulu, kemudian juga Indonesia gelap, yang ini juga menjadi kritikan dari anak-anak muda. Ya, ini ke saya. Mas Usman dulu, Pak Yadi. Ya, sebenarnya yang perlu diingat kembali kan Presiden Prabowo berjanji untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa 8% itu bisa dicapai. Tetapi memang situasi ekonomi secara global memang sedang melambat. Kalau kita lihat di tingkat regional saja, misalnya perkiraan ekonomi paling tinggi itu 3,5 sampai 3,6% atau 4,2%. Sementara beberapa negara besar bahkan mengalami krisis, Amerika bahkan sampai minus, Inggris sampai kehilangan pekerjaan 100.000 orang. Kemudian juga Prancis mengalami kontraksi ekonomi, bahkan Jepang yang industrinya sangat besar juga mengalami kontraksi ekonomi. Jadi memang secara global hampir mustahil capaian-capaian ekonomi itu bisa terpenuhi gitu. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah. Dalam pidato tadi jelas ada korupsi di sektor BUMN, BUMD misalnya gitu. Pertanyaannya kan apa yang sudah dilakukan? Yang kedua dalam soal hak asasi manusia, tidak ada misalnya pesan-pesan yang jelas tentang bagaimana negara mau menyelesaikan problem hak asasi manusia. Misalnya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tidak satu kata pun yang muncul di sana. Nah, di luar soal pelanggaran HAM masa lalu, Presiden juga mengatakan tentang kritik, silakan kritik lanjutkan, silakan itu buat koreksi. Seolah-olah itu biasa, tapi sebenarnya itu bertolak belakang dengan sikap-sikap Prabowo yang berulang-ulang mengatakan melontarkan pernyataan-pernyataan yang negatif ya, menuduh demonstrasi itu didanai oleh asing, menuduh demonstrasi itu didanai oleh koruptor atau menuduh media-media tertentu. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ke Mas Usman karena tadi komunikasinya kurang baik, jadi kita mau penegasan. Jadi maksudnya kalau tadi Mas Usman adalah berarti yang dikatakan bahwa seperti apa bahwa tadi ketika misalnya boleh dikritik tapi kemudian satu sisi ada sisi yang mempertanyakan begitu ya jika ada yang mengkritik. Nah, kalau dari Mas Usman sendiri pandangannya seperti apa, nanti kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.